Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel ya. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Di ASC Channel ini kontennya sudah sangat banyak ya. Matematika ada matematika minat, matematika wajib, kelas 10, 11, 12. Ada juga matematika kelas 10 dan kelas 11, kurikulum merdeka. Dan juga ada matematika untuk SMP. Pagi ini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri, bagian yang pertama. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, bahwa ini pepatah Arab ya, siapa yang bersungguh-sungguh, ia pasti bersukses. Ya. Maka mari kita bersungguh-sungguh di dalam meraih masa depan, agar kita menjadi sukses. Oke, ini tidak perlu saya perpanjang ya. Tentang perbandingan trigonometri. Nah, ini sebelum ke materinya, ini ada trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa ini kita sampaikan agar menjadi motivasi bagi kita bahwa bab ini juga banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalnya Andi berada di titik A. Nah, ini rupanya ini ada gambarnya. Mana ini gambarnya ini, gambarnya. Nah, ini. Andi ada di sini ya, ada di sini Andi. A. Berjarak 6/3 dari titik B. Nah, ini. Jaraknya 6/3 dari titik B ini. Lalu dengan sudut elevasi di titik A terhadap puncak tiang bendera adalah 60 derajat. Jadi dari ini Andi melihat ke sana ya, ke puncak bendera ini. Ini sudutnya 60 derajat ya. Ini 60 derajat. Andi ingin memasang tali dengan cara merobohkan tiang bendera. Jadi tiang bendera ini dirobohkan menjadi ini roboh, seret, gitu ya. Setelah itu caranya bagaimana? Andi itu mundur ke sini. Nah, mundur, tiangnya dipegang oleh Andi di sini ya. Jarak titik C ke ujung ini, ke ujung apa? Tiang bendera ini 2 meter. Ini berarti ini 2 meter. Yang dipegang Andi 2 meter. Lalu jika alfa adalah sudut P aksen BC, jadi di sini ada alfa, hitunglah nilai kosekan alfa. Nah, itu nanti. Kosekan ini akan kita pelajari di perbandingan trigonometri. Ini salah satu trigonometri yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk kegiatan apa? Memasang tali pada tiang bendera. Oke. Sekarang kita mulai dengan perbandingan trigonometri suatu sudut segitiga siku-siku. Jadi yang saya terangkan di sini ini sekarang berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi diingat-ingat ya. Yang saya terangkan ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Nanti untuk segitiga yang tidak siku-siku itu insya Allah ada di belakang. Kalau ini sudut alfa, ya saya pandang ini sudut alfa ini. Di depannya alfa ini nih, Y, maka Y ini, yang ini disebut sisi depan. Ingat-ingat ya, ini disebut sisi depan. Lalu X ini ya, itu ada di sampingnya alfa. Ada di sampingnya alfa. Maka X ini disebut sisi samping. Dan R ini yang panjang ini adalah sisi miring. Disebut sisi miring. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Atau ciri-cirinya apa? Ada di depan sudut siku-siku. Ini kalau ini siku-siku, tanda siku-siku ini, maka ini miring. Ini sisi miringnya. Oke, dari segitiga ini berlaku beberapa perbandingan trigonometri. Yang pertama ini, sin A, ya. Sin A sama dengan apa? Demi ya, sama dengan demi. D itu kependekan dari depan. Maksudnya sisi depan ya. Mi ini sisi miring. Berarti A depannya itu Y per R miring. Nih, Y per R. Ya. Demi dihafalnya ya. Lalu ini pasangannya sin ini ada CSC ya. CSC itu kependekan dari kosekan ya. Kosekan A disingkat CSC. 1/sin ya. 1/sin. Kalau 1/sin berarti apa? Ini dibalik aja, ini ditukar. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Berarti R per Y gitu.
Jadi nggak sulit menghafalnya. Kosekan itu ini sin ini dibalik gitu ya, ditukar ya. Y atas ke bawah, bawah ke atas. Lalu yang kedua cos A ini, cos A sami. Sa itu samping, samping sisi samping ya. Jadi A ini sampingnya ini, berarti X itu samping. Mi itu miring, berarti yang panjang. R. Pasangannya cos ini adalah sekan. Nah ini sekan, disingkat sek A. Maka sekan itu seperkos. Jadi cos dibalik, atas ke bawah, bawah ke atas. Berarti R per X. Lalu yang ketiga adalah tan, tangan ya, tangan A. Desa, depan per samping. Depannya itu Y, sampingnya adalah X. Maka ini Y per X. Atau tan ini bisa ditulis dengan sin per A, sin per cos ya. Mengingatnya desa atau sin per cos. Lalu pasangannya tangan adalah kotangan, kot A, kotangan ya, kependekan dari kotangan. Kotangan itu sepertangan. Berarti ini dibalik aja, atas ke bawah, bawah ke atas. Berarti X per Y. Atau ini ditukar ya, tempatnya ditukar. Berarti cos per sin. Kalau ini sin per cos, maka ini cos per sin. Gitu toh. Ini. Nanti kalau untuk segitiga siku ada 6 ini, ada 6 ini ya. Sin, cos, tangan. Kalau ini menghafalnya nggak sulit, cosek itu sin dibalik, ditukar aja ya. Ditukar. Cos, sekan itu seperkos, kotangan sepertangan. Oke, kita lihat contohnya, contoh 1. Pada sebuah segitiga ABC, siku-siku di B. Ini harus diteliti, ini siku-siku di B. Terus diketahui sin A 12 per 13. Gambarlah segitiga tersebut. Hitunglah nilai kosekan A, cos A, tan A, sekan A. Ini kotangan, yang terakhir ini kotangan ya, bukan tangan. Kotangan A ya. Karena tangan sudah ada di sini ya. Oke, sekarang coba kita lihat pembahasannya ya. Pembahasan, kita lihat gambarnya. Nah ini. Gambarnya ini 12 per 13 X. Dari mana itu? 12, 13 X. Karena tadi diketahui ini, sin A diketahui di soal. 12 per 13. Dan kita tahu sudah rumusnya adalah sin itu demi ya. Berarti depannya 12. Nah ini berarti A, depannya A itu ini 12. Dari mana? Dari sini ya. Terus miringnya berarti 13. Miring 13. Nah, ini, miring. Lalu ini belum tahu, berarti kita beri nama X ya. Untuk mencari X ini bisa menggunakan rumus Pitagoras ya, rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras gimana? X kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Atau kalau seperti ini, angka-angka seperti ini, berarti ini termasuk istimewa ini. Termasuk triple Pitagoras. Ya. Maka mencari nilai X itu bisa menggunakan ini kalau istimewa. Triple Pitagoras. So, angka-angka triple Pitagoras tadi menggunakan apa? Ya, menggunakan rumus Pitagoras. Tapi kalau angkanya istimewa, ini 12, 13 termasuk istimewa, pakai triple Pitagoras. Apa saja yang masuk triple Pitagoras? Coba kita lihat. Nah ini, kalau ini A, B, C, maksudnya A itu ini, B itu ini, atau B itu ini, C ini ya. Kalau ini 3, kalau ini 3, ini 4, ini 5 gitu lah. Ya, kalau ini 3, ini 4, ini 5. 3 dan 4 bisa tertukar ya. Tapi yang paling panjang itu yang miring ya. 3 dan 4-nya bisa tertukar gini. Itu yang triple Pitagoras. Ingat-ingat ya, 3, 4, 5. Terus yang perlu dihafal lagi 7, 24, 25 itu termasuk triple Pitagoras. Bisa dibuktikan nanti 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat pasti sama dengan 25 kuadrat. Yang ini juga begitu, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat pasti sama dengan 5 kuadrat. Itu namanya triple Pitagoras. Terus yang berikutnya 5, 12, 13. Nah ini yang dipakai ya, yang dipakai yang ini. 12-nya ini 12, 13-nya ini 13, maka yang X pasti 5. Ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nanti kita tambahi kalau kita butuhkan ya. Tapi ini tidak banyak kok, tidak banyak. Ciri-cirinya yang triple Pitagoras ini angka-angkanya tidak pakai akar, gitu ya, tidak pakai akar. Kalau selain triple Pitagoras itu ada yang pakai akar salah satu ya. Salah satu pasti yang pakai akar.
Jadi X-nya 5 ya. Setelah X-nya ketemu 5, masukkan ke sini 5 nanti. Coba kita lihat di halaman berikutnya. Ini. Nah ini X-nya tadi diganti 5 ya. 5, 12, 13 ya. 5, 12, 13. Terus ini kalau tanya kosekan A sepersin. Tadi diketahui di soal sin 12 per 13. Langsung 1, ini 1. Sama dengan tetap, sama dengan per, tetap per. Sinnya diketahui di soal tadi 12 per 13. 1 dibagi 12 per 13 itu berarti 13 per 12. Bisa dipahami ya. Nyari kosekan berarti tidak sulit. Sekarang nyari kos. Nah ini kos A, apa rumusnya tadi? Sami ya, sami. Sa-nya mana? Ini A-nya ini. Ini loh A. Berarti sampingnya ini 5. Ini 5. Serot. Miringnya ini miringnya 13. Ini 13. Berarti kosnya 5 per 13. Lalu sekarang tangan. Tan, apa tadi? Desa. D itu depan. Depan 12. Ini 12. Sampingnya 5. Ini 5 di sini. Nah, tidak sulit ya. Jadi prinsipnya apa? Menggunakan triple Pythagoras atau menggunakan rumus Pythagoras di segitiga siku-siku. Lalu masukkan ke sami, desa, atau nanti apa? Demi atau demi satunya ya. Sudah 3, tadi pertanyaan berikutnya apa? Secant. Secant tadi apa? Seperkos. Ya. Berarti 1 per kos. Kosnya mana tadi ini? 5 per 13 ini. 5 per 13. Berarti 1 dibagi 5 per 13 itu 13-nya ke atas. Jadi 13 per 5. Oke ya, tidak sulit. Memang contoh 1 itu harus mudah ya. Contoh 1 harus mudah. Agar apa? Agar kamu merasa matematika itu mudah. Sehingga kamu suka matematik dan bisa mempelajari matematik dengan menganggapnya mudah. Ya, tidak menganggap sulit. Oke, sekarang kotangan. Kotangan apa tadi? 1 per tangan. Nih, satunya tulis, pernya tulis, ini per, tangannya dari sini. 12 per 5. Ini 12 per 5. Maka 1 dibagi 2 per 5, 5-nya naik. Ya, jadi 5 per 12. Oke, berarti contoh 1 sudah selesai pembahasannya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kalau ini terasa terlalu cepat yang ini, di deskripsi konten ini ada apa? Kalau dibuka deskripsinya, di situ ada penjelasan-penjelasan dan ada link ya. Ada link berisi apa? Berisi materi yang kita bahas pada saat ini. Bentuknya PDF, itu bisa di-download, bisa kalau mau ya. Ini bisa di-download ini. Atau penjelasan ini bisa diulang-ulang lagi, di setel videonya diulang lagi. Agar apa? Agar matematik itu menjadi paham. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua. Jika Y sama dengan 3 tangan alfa, maka sin alfa kali cos alfa sama dengan berapa? Jawaban yang disiapkan seperti ini. Ya, jawaban yang disiapkan. Ada A, B, C, D, E. Kenapa kok dikasih opsi jawaban ini? Karena ini soalnya SNBT, ya, seleksi nasional berbasis tes. Tes masuk perguruan tinggi negeri. Seperti ini soalnya. Yang pernah keluar, salah satunya ya. Berarti pelan-pelan di ASJ Channel akan diperkenalkan dengan soal tes masuk perguruan tinggi negeri. Oke, coba kita lihat pembahasannya. Pembahasan. Tadi di soal diketahui ini, Y sama dengan 3 tan alfa. Maka bisa diubah tan alfa sama dengan Y per 3. Dari mana ini? 3-nya tarik ke sana kan per. Jadi Y per 3 ini, Y per 3. Di sini tinggal tan alfa, ini tan alfanya. Kita ingat tadi rumusnya, tan itu apa? Desa, ya toh? Berarti D-nya Y, sa-nya sampingnya 3. Maka coba kita lihat gambar segitiganya ini. D-nya adalah Y. Nah ini alfa, Y depan. Sa samping 3. Ini 3 samping ya. R ini dimisalkan ya. Karena di sini nggak ada. R-nya mana? Nggak ada dimisalkan. R dimisalkan ya. Maka dengan menggunakan rumus Pythagoras, karena ini bukan triple Pythagoras, toh, ini huruf, ya, toh. Berarti kita gunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagorasnya kan gini, untuk mencari R sama dengan akar
Y kuadrat berarti ini kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya. Jadi ini kuadrat ditambah ini kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau di sini ditulis R kuadrat, ini nggak pakai akar. Tapi kalau ini ditulis R saja, di sini ada akar gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, berarti R-nya berapa? R sama dengan akar tetap, Y kuadrat tetap, 3 kuadrat 9. Ini plusnya tetap. Ini sudah tahu R-nya ya. Yang ditanya apa tadi? Nah ini yang ditanya. Sin alfa kali cos alfa. Sin apa tadi? Demi. Ya. D-nya apa? Ini alfanya ini. D-nya depannya ini. Y. Nah itu Y. Ya, miringnya R. Ini R. Miring. Ini. Demi. Ya. Terus cos apa rumusnya? Sami ya. Sanya apa? Alfa sampingnya 3. Nah ini samping. Sampingnya 3. Mi-nya R. Miringnya R ini. Mi-nya R. Lalu sama dengan lagi. Ini sama dengan. Ini Y kali 3 itu sama dengan 3Y. Sama aja toh. Y3 sama dengan 3Y ya. R kali R. R-nya langsung diganti ini. R-nya ini. Akar Y kuadrat plus 9 ini. Akar Y kuadrat plus 9 ini. R yang ini. R yang ini. Akar Y kuadrat plus 9. Sama dengan 3Y. Ini 3Y. Angkanya ini sama toh yang di bawah akar. Kalau sama berarti ini kali ini akarnya hilang. Jadi Y kuadrat tambah 9. Sudah selesai. 3Y dibagi Y kuadrat plus 9 tadi itu adalah jawaban D. Gitu. Jawaban D. Tidak sulit ya soal SNBT-nya. Karena dipahami ya. Kalau dipahami soalnya jadi mudah. Ya. Soal itu jadi mudah. Oke ya, makanya ikuti terus ASC Channel ya. Ikuti terus ASC Channel. Kontennya sangat banyak ya, sangat banyak. Juga ada konten tentang apa khusus persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Ada 100 konten lebih ya. Bisa dibuka untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Oke ya. Nanti kalau ingin berdiskusi di belakang ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Coba kita lihat contoh 3. Ini soal aplikasi ini. Seorang anak tingginya 1,55 meter ya. Ini berarti anak SMA kelas 2 mungkin ya, kelas 10 ya. Kelas 11. Berdiri pada jarak 12 meter dari kaki tiang bendera. Kalau kamu ikut tes ini langsung dibuat anak, gambarnya anak gitu ya. Terus ini tiang bendera, langsung dikasih jarak 12 meter. Itu dari mana ini? Ia melihat ke puncak bendera dengan sudut 45 derajat dengan arah mendatar. Maka dari anak tadi itu dibuat garis gini, kasih sudut 45 derajat gitu ya. Maka tinggi bendera itu adalah gitu ya. Tinggi bendera itu adalah, nah sekarang kalau kita gambarkan ini pembahasannya, nah ini gambarnya. Ini anak SMA ini ya berdiri 12 meter di hadapan tiang bendera. Ini tiang benderanya. Anak ini memandang ke sana, serot gitu ya, dengan sudut pandang 45 derajat, dengan arah mendatarnya. Ya, toh? Lalu tinggi anak itu 1,55 meter. Sekarang yang ditanya adalah tingginya tiang bendera ini loh. Berarti tinggi tiang bendera itu ini ya. Nah, karena sudutnya yang ada di sini, kita nggak bisa menghitung ini langsung. Ya, tiang bendera ini tingginya berapa langsung. Yang bisa kita hitung adalah ini ya. Ini tingginya berapa gitu. Nah, ini kita misalkan H gitu ya. Nanti kalau H sudah ketemu, maka apa? Ini tinggi tiang bendera adalah H ditambah tingginya anak itu 1,55. Jadi H ditambah 1,55 yang ditanya. Ya. Oke ya. Coba kita lihat. Pada gambar di samping, perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B. Ini ABC, siku-siku di B. Ya, kan? Siku-siku di B. Nah ini siku-siku di B. Terus BC per AB, mana BC ini? BC per AB, kalau saya pakai sudut ini 45 ini. BC 45, BC itu di depannya 45 ya. AB-nya di sampingnya. Berarti desa. Apa desa? Tan. Ya, ini tan. Kenapa tan tadi? Karena ini desa, karena ini depan, ini samping. Desa, maka tan. 45 dari sini. Tangan 45 itu di sudut istimewa, itu sama dengan 1. Maka BC-nya, mana BC tadi? Ini diganti H. Ya, ini.
BC-nya diganti H, AB-nya ini AB itu sama dengan ini berarti berapa? 12 ini. Nah, di sini diisi 12. Tangan 45 itu 1, sudut istimewa ya. Sinus 0, sinus 30, sinus 45, sinus 60, sinus 90 itu termasuk yang istimewa. Nanti kesempatan yang akan datang kita beri tabelnya ya. Sementara ini dulu, tangan 45 adalah 1 ya. Maka 12 kalikan silang ke sana, H sama dengan 1 kali 12. Berarti hanya 12. Ya. Sehingga tinggi tiang bendera adalah H ditambah 1,55. 1,55 dari mana tadi? Tingginya anak inilah. Ini ke sana, di sana ya. Hanya adalah 12, 1,55-nya tetap kalau jumlah 13,55. Jawabannya tadi C. Ya. Oke ya. Jadi tidak sulit. Ini juga soal SNBT ya. Beberapa tahun lalu. Jadi kalau dilatih itu soal SNBT itu menjadi mudah. Maka itu ikuti terus ya SC Channel ya. Agar apa? Agar kamu siap juga, di samping kamu siap pelajaran sekolah, kamu juga siap soal-soal SNBT ya. Oke. Nah ini lanjutannya adalah ayo berlatih. Nah setelah dikasih teori, kasih contoh, ini ada soal untuk dilatih. Ini soal latihannya ya. Ini yang nomor 2. Nanti soal-soal ini juga ada di deskripsi, di linknya itu di download ya, di download. Ini soalnya, nah ini pada gambar ini 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Ini siku-siku di sini ya. Ini di sini siku-siku, ini siku-siku, ini siku-siku. Ini ada tandanya enggak seberapa kelihatan ya. Itu menunjukkan apa siku-siku. Yang ditanya X ini ya, X berapa? Nah, pada gambar di samping berapakah nilai X? Yang diketahui ini 12 ini. 12. Ya, oke, terus ayo berlatih 3. Oh ini ayo berlatih 3 itu tadi. Soal yang trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang ditanya kosekan alfa. Alfanya itu ini. Ya, alfa. Oke, kalau ingin berdiskusi tentang jawaban dari ayo berlatih tadi, atau tentang trigonometri, atau tentang matematika secara umum, bisa menghubungi nomor WA pribadi ini. Bagi yang serius ingin berdiskusi, pasti dilayani. Ya. Pasti dilayani. Oke, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau tidak, saya kira cukup yang saya sampaikan. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.